Guru itu adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, karena ketika kita tidak lagi belajar, maka kita sudah berhenti sebenarnya menjadi guru. Apalagi dengan dunia yang saat ini terus berkembang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tatitu dari Sukma Bangsa untuk Indonesia. Baik, pagi ini saya kedatangan tamu istimewa dari salah seorang guru di Sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe, yaitu Bapak Azwar Anas. Selamat pagi Pak Azwar Anas. Halo, selamat pagi Bunda Apa Eta. kabarnya? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Alhamdulillah sehat. Baik nih Pak Anas, penasaran nih, pengen tahu sebenarnya Pak Anas ini pengalamannya di Sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe ini sudah berapa lama? Terus belajar mengajar pelajaran apa sih nih sampai saya ini beda? Ya, saya sudah sekitar hampir 10 tahun ya di Sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe sejak akhir 2015 dan mengajar guru matematika. Dulu pernah mengajar di SD dan sekarang sudah 6 tahun terakhir itu mengajar di SMP sebagai guru matematika. Sebagai guru matematika ya? Iya. Wah, saya pikir Pak Anas sebagai guru bahasa Indonesia gitu, karena nggak kelihatan sih dari wajahnya gitu, guru matematika yang notabene katanya menyeramkan ya. Sangar gitu ya. Iya, sangar gitu. Baik nih Pak Anas, ini special guest hari ini sebenarnya Pak Anas. Saya membaca berita di seliweran ini yang berseliweran di media sosial nih. Pak Anas lagi booming katanya, lagi Waduh. terpilih menjadi salah satu guru terbaik Provinsi Aceh ya, gitu ya. Iya. Boleh dong diceritakan sedikit bagaimana rekam jejak Pak Anas bisa sampai ke panggung panas di Provinsi Aceh gitu. Iya, benar sekali ya Bunda. Jadi baru-baru ini tuh tepatnya 2 hari yang lalu ya, tanggal 4 November, itu BGTK Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan apresiasi GTK 2025 Oke. yang sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan diselenggarakan oleh Kemendikbudrismen. Nah, saya itu mendaftar menjadi salah satu guru transformatif jenjang SMP. Oh. Nah, itu sebenarnya prosesnya sangat panjang ya yang sudah dilalui dari awalnya itu di Dinas Pendidikan Kota kita sudah dilaksanakan seleksi sebelumnya dan kemudian alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Kota Lok Semawe ke Provinsi Aceh. Nah, di sana pun alhamdulillah rezekinya juga dapat juara 1 terbaik dan nantinya akan mewakili Aceh ke tingkat nasional. Insya Allah sekitar 2 minggu ke depan mungkin akan ke tingkat nasionalnya. Wah, selamat buat Pak Anas, luar Iya, biasa terima ya. kasih. Bisa berkompetisi dan membuktikan bahwa guru matematika bisa juga meraih prestasi ya. Benar Itu ajang banget. bergengsi pastinya ya Sangat Pak. bergengsi Sangat seluruh bergengsi. Indonesia. Oke, baik Pak Anas. Boleh dong maksudnya Pak Anas kasih tahu ke kita sebenarnya apa sih yang menjadi nilai poin plus Pak Anas itu bisa sampai menang nih juara 1. Sementara kan guru di Aceh ini khususnya tingkat SMP itu kan banyak gitu. Nah, Ya, poin yang saya tangkap sepertinya dari praktik baik yang saya buat kemarin itu saya melaksanakan praktik baik tentang penerapan Assembler Edu berbasis coding. oh, Jadi ini merupakan coding ini kan hal yang baru diperkenalkan ya, iya. sedang dibumingkan gitu dan saya pikir ada unsur kebaruan itu yang menjadi poin tambah gitu dalam praktik baik yang saya laksanakan. Di mana juga saya mengkombinasikan 2 hal sekaligus, yaitu Assembler Edu dan coding dalam satu paket gitu ya, dalam satu kesatuan. Jadi saya pikir nilai tambah yang sangat muncul itu ada di situ karena selain kebaruan ini juga sangat dekat dan dibutuhkan oleh anak-anak masa kini. Gitu, Bunda. Wow, artinya Pak Anas mengajarkan pelajaran matematika tapi dikaitkan dengan dunia IT sekarang gitu Benar, benar. ya. Dan untuk transformatif itu sendiri adalah ketika ada pemanfaatan digital itu menjadi poin plus yang mungkin nilainya cukup tinggi gitu ya karena dengan kondisi anak-anak sekarang mereka adalah warga digital, mereka sangat dekat dengan media atau sumber digital. Jadi ketika pembelajaran itu dikaitkan dengan digitalisasi tentunya itu membuat motivasi belajar mereka menjadi lebih baik karena dunianya sangat dekat dengan mereka. Wah, luar biasa berarti
memang Pak Anas sudah menyiapkan ya, Benar. menyiapkan sebagai bahan praktik baik untuk persiapan lomba pastinya. Tapi bukan karena untuk lomba ya, tapi memang Ya, sudah Pak Anas terapkan ya ya. memang sehari-hari dan kebetulan saya juga merupakan assembler certified trainer. Jadi memang sudah cukup mendalami gitu tentang assembler gitu Bunda. Oke, baik nih luar biasa menginspirasi ya dari pemilihan guru transformatif nih. Dari kegiatan lomba yang Pak Anas ikuti, ada nggak tantangan yang Pak Anas dapatkan? Mungkin dalam proses perjalanan menuju persiapan sampai di hari hanya lomba gitu. Iya, Boleh dong Pak Anas kasih tahu apa sih tantangan yang Pak Anas dapatkan? ya. Kalau tantangan tentu saja sangat banyak ya. Maksudnya apalagi ini perdana gitu. Saya coba ikut kegiatan seperti ini. Tantangan yang paling terasa itu di awal-awal Bunda. Jadi ketika mempersiapkan, ketika harus mengkombinasikan antara coding dengan assembler edu. Jadi saya di situ harus berpikir keras gimana caranya untuk bisa menyatukan ini dalam satu paket gitu. Karena kan terpisah gitu kan. Jadi gimana nih caranya biar pembelajarannya ini bisa satu paket antara assembler edu dengan coding. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua itu ketika penerapannya. Jadi ketika penerapan di anak-anak mungkin karena sekaligus gitu ya, itu juga menjadi tantangan yang cukup berarti bagi saya. Kemudian yang tantangan satu lagi adalah ketika sesi lombanya di sana gitu. Jadi ya namanya kita mungkin orang baru gitu ya, melihat teman-teman yang memang sudah sangat hebat, yang sebelumnya sudah beberapa kali ikut kompetisi serupa. Jadi mungkin ada rasa ciut atau gimana. Tapi saya optimis saja bahwa praktik baik saya itu adalah salah satu praktik baik yang terbaik mungkin yang nantinya bisa menginspirasi guru-guru lain gitu sih. Jadi kalau ditanya tantangan itu sangat banyak sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa dilalui dan sampai berada di titik sekarang ini gitu. Wah, luar biasa pasti ya. Selain dengan memang kemampuan Pak Anas untuk berpikir keras, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan khususnya matematika, tapi kan ini mungkin tidak terlepas dari peran sekolah ya. Benar, benar, Karena benar. memang Pak Anas berada di lingkungan sekolah Sukma Bangsa yang memang sekolah Sukma Bangsa ini adalah sekolah yang mengedepankan kualitas ya. Benar, benar. Artinya menyiapkan pembelajaran itu lebih awal ya memang sudah ditempa oleh setiap guru yang ada di sini gitu. Sudah Nah, menjadi mungkin tugasnya guru di sini kali ya. iya itu. Nah, mungkin Pak Anas boleh kasih tahu ke kita ini sebenarnya sejauh mana peran sekolah dalam mendukung mungkin bukan perlombaan ya karena memang Pak Anas sudah terbiasa gitu ya. Tapi untuk melakukan pendekatan sehari-hari dengan siswa gitu. Nah, peran sekolah itu seperti apa? Karena notabene tanda kutip pelajaran matematika itu menegangkan, membosankan, menakutkan. Nah, mungkin Pak Anas bisa kasih tahu nih, peran sekolah seperti apa sih gitu. Ya, kalau ditanya peran sekolah sangat banyak ya, Bunda ya. Jadi mungkin peran yang paling pertama sekali terlihat itu adalah adanya pembiasaan di sekolah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita guru-guru di sekolah itu sudah terbiasa dilatih untuk melaksanakan pembelajaran yang memang berkualitas. Itu peran yang paling krusial saya rasa, sehingga sangat berdampak untuk menciptakan pembelajaran yang berproses pada murid. Nah, peran lainnya adalah ketersediaan fasilitas di sekolah ini. Jadi itu juga nggak bisa kita pungkiri bahwa sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, didukung dengan berbagai media gitu yang mensupport kita. Jadi media-media tersebut mampu mendukung pelaksanaan praktik baik saya. Nah, peran lain juga adalah adanya peran dari manajemen sekolah dan rekan sejawat. Jadi manajemen sekolah, misalnya kepala sekolah ketika diajak diskusi, jadi mau membuat pembelajaran seperti ini, beliau mendukung dan memberikan waktu. Gitu juga dengan teman-teman atau rekan guru sejawat. Jadi kemarin itu saya diskusi dengan koordinator coding gitu, dengan guru rumpun matematika untuk melaksanakan pembelajaran ini dan mereka juga sangat mendukung. Jadi support system di sekolah ini itu sangat luar biasa ya saya pikir. Jadi ketika ada kita yang mau ikut suatu event, sepenuhnya diberikan dukungan demi kelancaran event atau kegiatan yang kita ikuti. Wah, jadi rasa minder yang waktu mau berkompetisi di provinsi itu yang kita merasa, wah saya bukan apa-apa, tapi karena dukungan sekolah yang luar biasa Ya, itu menjadikan Pak Anas bangkit dan ya semangat benar ya lebih di percaya situ. diri ya jadinya ya Iya, karena luar ada dukungan tersebut. Masya Allah, keren sekali Pak Anas. Nih selain jadi guru matematika, Pak Anas ini sepertinya bukan guru yang biasa-biasa saja ya.
Tapi Pak Anas ini ada mengikuti sebuah komunitas atau organisasi, atau jangan-jangan prestasi Pak Anas bukan cuma ini saja gitu. Boleh dong spill gitu. Apa sih kegiatan yang di luar daripada mengajar gitu Pak Ya, Anas? kalau kegiatan di luar mengajar, ada beberapa kegiatan yang saat ini saya sedang fokus. Yang pertama, kegiatan bersama Bank Indonesia ya. Jadi saya juga salah satu duta guru CBP Rupiah Bank Indonesia. Jadi peran kami adalah sebagai edukator cinta bangga paham rupiah di sekolah-sekolah kepada siswa gitu. Jadi ini juga salah satu masalah krusial ya saat ini, di mana pengelolaan dan pemanfaatan keuangan oleh anak-anak itu belum begitu maksimal, atau literasi finansial ya bahasa lainnya. Nah, jadi Bank Indonesia itu membuka kesempatan untuk guru-guru menjadi edukatornya bagi anak-anak ini, dan saya juga merupakan salah satu duta guru CBP Rupiah. Nah, ini di luar jam sekolah biasanya ya, seperti hari libur atau segala macam kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, kegiatan lain adalah saya juga merupakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, Assembler Certified Trainer sama Wayground Super Trainer. Jadi juga lumayan aktif gitu berkolaborasi dengan guru-guru di luar, baik di Aceh maupun di luar Aceh, untuk membagikan praktik baik dan tips atau tata cara gitu pemanfaatan media digital dalam pembelajaran gitu, Bunda. Wah, luar biasa, juga selalu berbagi praktik baik, baik di dalam lingkungan sekolah Sukma Bangsa Lukmawi itu sendiri, juga di luar ya. Benar, benar. Nah, pasti nih Pak Anas punya pesan nih, pesan buat teman-teman guru se-Indonesia mungkin ya. Apa sih pesan dari Pak Anas terkait bagaimana mengajar menyenangkan pelajaran matematika, atau bisa berbagi praktik baik yang bisa menorehkan prestasi bagi Pak Anas sendiri? Ya, sebenarnya kalau pesan untuk guru itu sendiri, kalau saya itu lebih kepada bahwa guru itu adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, jadi mungkin kita akan berhenti menjadi guru ketika kita sudah berhenti belajar. Itu prinsip saya. Jadi kalau ditanya pesan apa, pesannya adalah guru harus terus belajar. Karena ketika kita tidak lagi belajar, maka kita sudah berhenti sebenarnya menjadi guru. Apalagi dengan dunia yang saat ini terus berkembang gitu. Jadi sangat perlu bagi guru untuk terus belajar dan mengupgrade kapasitas dirinya biar bisa memberikan pengalaman pembelajaran terbaik nih bagi siswa-siswanya di sekolah. Itu Wah. pesan yang paling penting karena dunia terus berkembang, masa guru mau gitu-gitu aja gitu. Iya. Luar biasa ya Pak Anas, ini sesuai dengan prinsip dari Sekolah Sukma Bangsa Lukmawi, School That Learn. Mungkin Ya, Pak school that Anas learn. mengampu itu ya, Ya, menyesuaikan dengan visi dan misi Sekolah Sukma Bangsa. mengamalkan gitu ya. Mengamalkan ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti belajar sebagai guru mungkin ya, seperti itu. Itu kalimat yang memang sangat menginspiratif ya dari seorang Pak Anas, guru matematika, bagaimana menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, lalu mengkaitkan matematika dengan dunia digital ya. Ini luar biasa ya. Jadi tidak lagi belajar kali-kali di situ. Ada juga. Ada juga, tapi lebih di-combine ya. Ya, dikombinasikan ya. Oke, baik nih Pak Anas, ini luar biasa. Informasi inspiratif dari seorang guru matematika, Pak Azwar Anas. Nah, teman-teman, sekian dulu nih podcast Tati itu pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru inspiratif dari Pak Azwar Anas ini memberikan informasi yang sangat luas bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.